sidang sudah dibuka kurang lebih dari 10:04. Ya kan biasanya 10. Karungnya nggak ada, belum nomor yang Daripada kuning. pihak tergugat dan tergugat juga sudah hadir, sudah menunggu lama dan sidang dibuka. Yang sangat mengecewakan tadi pada saat ditanyakan saksinya oleh majelis hakim, karena hari ini adalah agenda saksi daripada tergugat. Saksi mengatakan untuk saksi daripada tergugat itu adalah sedang di luar kota dan minta dijadwalkan ke depan. Atas hal tersebut saya tadi mengajukan keberatan karena seharusnya jadwal hari itu adalah kesempatan terakhir daripada tergugat untuk membuktikan ya, baik bukti surat ataupun saksi ya, kesempatan terakhir. Dan alasan saya tadi mengajukan tersebut tidak ada ditanggapi, tidak ada alasan. Langsung ditutup dengan sidang ditunda tanggal 29 April 2026. Hal tersebut mungkin tadi teman-teman juga sempat lihat sendiri, langsung diketok dan kita sedang selesai. Apa yang terjadi ya, intinya kami sangat kecewa dengan sini tepat waktu sudah absen dan saksi daripada tergugat ini tidak hadir. Termasuk kekecewaan kami juga di minggu sebelumnya juga kami kecewa karena pada saat sidang skor, yang sidang awalnya sudah dimulai dari pagi, di skor untuk pemanggilan saksi kita juga sudah ada, mereka tidak datang ke persidangan. Tapi begitu kita pulang saya lihat tergugat bisa preskom dan datang. Artinya mereka sebenarnya ada dong. Kenapa nggak hadir? Harusnya dihargai dong. Persidangan ini, pengadilan ini, majelis ini apa yang terjadi di sini? Kalian bisa nilai sendiri. Kurang lebih untuk persidangan saya katakan seperti itu, dan sidang nanti ditunda tanggal 29 April 2026 untuk agenda pembuktian terakhir daripada tergugat, katanya seperti itu. Nanti sama Bang Usman ditambahkan. Ya, Bang, gimana? Kecewanya begini, tadi satu sudah disampaikan sama Bang Gali. Yang kedua, setahu kami hari ini adalah hari kesempatan terakhir untuk tergugat mengajukan pembuktian, baik melalui surat ataupun saksi. Nah, mereka lagi-lagi diuntungkan, ya, diuntungkan dalam konteks saya melihat tidak ada keseimbangan, ya. Karena yang kami pahami hari ini adalah hari kesempatan terakhir diberikan oleh hakim untuk mengajukan kesempatan tergugat saksi. Tapi mereka diuntungkan lagi dengan diberikan kesempatan untuk depan mengajukan kembali saksi mereka. Nah, yang kedua, ya, saya sampaikan bahwa persidangan ini kami ada seperti ketimpangan, ya, sedikit ketimpangan kami mengajukan saksi, ya, kemudian saksi kami ya seperti teman-teman kita tahun kemarin juga, walaupun itu kemarin sudah diberi kesempatan, tapi kami menilai masih ada semacam ketimpangan dalam perlakuan, gitu. Jadi seolah-olah dispesialkan atau difungsikan sudah terbuka. Nah, kenapa kami seperti yang sudah setiap persidangan kami jam 9.30, ya sini kalau kemarin jam 9 sudah di sini. Nah, ini kami lakukan untuk menghargai apa yang sudah diputuskan oleh hakim, ya. Seperti kemarin mereka tahu bahwa setelah sidang diskors bakal dilanjutkan sidang tahap berikutnya jam 13.30, ya. Mereka nggak hadir, sengaja nggak hadir. Kenapa? Ini adalah bentuk sebagai bentuk pembangkangan, gitu, ya. Tapi mereka memperlihatkan pembangkangan, tapi oleh majelis ditolerir terus, gitu. Nah, itulah yang kami bilang ada sedikit perlakuan yang tidak adil. Ya, kalau persoalan itu kita bisa memahami, mau dia di luar kota, mau di luar negeri, mau di luar angkasa, itu urusannya mereka lah, ya. Yang jelas adalah hari ini adalah yang kami sebut hari terakhir
Jadi kalau misalnya dia ada, jangankan di luar kota, di luar angkasa, kalau dia menghargai persidangan ini, datangkan saksinya gitu. Jangan semau-maunya mereka gitu. Kami saksi nggak ada, oleh hakim diterima juga kan. Ketika kami begitu mengajukan perdata, kami juga dicuekin dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya bilang, ya hal-hal yang dipertimbangkan dalam proses perkara di kita ini ada ketimpangan atau ketidakadilan dalam hal memberikan kesempatan bagi para pihak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi, ya khususnya di hari ini. Kalau mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh hakim pada minggu kemarin, yang di luar kota, di luar negeri, dia wajib hari ini mendatangkan saksinya. Itu yang sudah dijadwalkan, karena sudah dijadwalkan minggu lalu. Hari ini hari terakhir, ya. Jadi kalau ini hari terakhir, mau dia di luar kota, di luar negeri, apalagi bahasanya, wajib dihadirkan hari ini saksinya. Kalau minggu depan itu Iya pasti dong, harusnya kan minggu kemarin dia konfirmasi. Nanti minggu besok hadir ya di persidangan di tanggal 22 di PN Jakarta Selatan. Dia saksinya jangan keluar kota, gitu kan, kalau dia kasih tahu. Mungkin saja dia baru masih tahu kemarin, mungkin. Nah itulah menjadi satu hal juga yang saya pikir tidak dalam kepatuhan mengikuti perintah majelis hakim. Tapi kami menyayangkan juga sikap majelis hakim yang mentolerir hal-hal seperti itu. Ada hakim bukan saja, kita sudah dikasih kesepakatan kemarin untuk pembuktian berikutnya adalah terakhir dan seterusnya. Jadi tidak ada lagi kesempatan. Nanti besok sidang kami minta kesempatan juga kalau begitu. Kita lihat besok. Kalau kami minta kesempatan untuk menghadirkan saksi, ya tidak diizinkan. Nah, ini berarti semakin nyata bahwa memang ada ketidakfairan dalam perkara ini. tadi mereka kemarin pada hari ini. Nah, itu penjelasan dari Kalau itu mundur lagi kan sudah diputuskan hakim. Kemarin kan saksi mereka diperiksa saksinya. Hakim mengambil sikap bahwa sudah bermusyawarah akan memberikan kesempatan. Kami itu loh di warning setiap kali sidang. Terakhir ya, gitu. Nah mereka terakhir, tapi ada perubahan, oke saja, gitu. Ya kan? Kalau persidangan kemarin dikasihlah kami kesempatan untuk melakukan tambahan, itu adalah kewenangan hakim. Tidak merubah agenda sidang kemarin, tidak merubah. Yang ada memang sidang tergugat diperiksa saksinya kan kita laksanakan, tidak merubah agenda. Tapi kami ditanya mau menggunakan agenda tambahan kapan, hari ini apa hari berikutnya atau minggu berikutnya, ya kami tegaskan hari ini. Jadi nggak ada yang salah itu pemikiran mereka aja, kuasa terbuka yang suka berpikir aneh. Padahal kalau kita lihat persidangan ini, saya bilang tidak fair perlakuannya. Ketika dengan ditundanya sidang hari ini mengulur waktu juga. Saya tidak bilang mengulur waktu, mungkin itu dari mereka ya, karena ada putusan kasasi. Saya bingung putusan kasasi ini kok mereka yang keras terus, yang dipidana siapa, yang putusan siapa, tapi mereka yang kemana-mana bingung ya. Satu hal yang kita patut garis bawahi adalah bahwa mereka ini ya seolah-olah bertindak sebagai jaksa. Jadi mereka dua nih yang dapat putusan ya. Begitu pun juga kemarin dapat uraian-uraian di dalam jawaban gugatannya, itu kan uraian-uraian yang ada di dalam jawaban atau tuntutan daripada jaksa.
jaksa atau dakwaan jaksa. Nah, maka tanda tanya gitu. Ada sesuatu yang salah terhadap link yang mereka pakai ini mungkin ya bisa mengakses data dan sebagainya, kita nggak tahu itu, wallahu alam. Saya nggak tahu itu, tapi yang jelas di dalam jawaban repliknya mereka, duplik dan lain sebagainya, itu sebagian besar adalah persis jawaban yang ada di jaksa penuntut umum. Nah, itulah yang mereka jadikan dalil menggugat balik di kita. Tapi saya barang dari pihak sana seperti apa? Kecil. Katanya honornya 13 miliar, sayembara 50 juta. 50 juta kami 2 minggu habis, Bang. Ngasih segitu, kami bisa ngasih lebih. Tuh. Terlalu kecil, bilangin naikin 5 miliar. Kalau 5 miliar saya buktikan. Bisa membuktikan hal itu. Bang, kemarin juga kan dari pihak sana sempat saya wawancara, katanya dengan adanya mengajukan kemarin nominal kerugian dari Kaniki itu terlalu mengada-ngada, pihak sana mengatakan seperti itu. Gimana, Bang? Mengada-ngada, makanya kita hadirkan buktinya. Kami kan menghadirkan bukti surat bahwa ada surat dari berbagai pihak yang kita menjalankan kerjasamanya, ya itu nominalnya tertulis jelas, ada yang 4 miliar, ya ada yang saat dalam waktu dia misalnya dapat endorse buat Instagram, TikTok dan lain sebagainya, dalam waktu 15 detik itu dia bisa menghasilkan uang 50 juta 15 menit. Kalau off air 15 detik, ya hitungannya detik. Kalau off air dalam kota 100 sampai 150 juta per 30 menit. Gitu. Kalau keluar kota 200 bisa sampai 300 juta per 30 menit ya. Nah, inilah fakta yang kami sajikan. Kalau mereka bilang mengada-ngada, tentu mereka yang berbicara mengada-ngada. Saksinya mana? Mereka bilang ada kerugian. Saksinya ditanya, bosnya ini karyawan atau owner atau apa, dia nggak tahu. Masa asisten nggak tahu kerjaan bosnya kan gitu. Nah, itu ada bukti yang mereka ajukan, bukti bahwa Reza Gladys itu adalah sebagai karyawan. Parahnya lagi, kalau karyawan mereka ajukan juga bukti ada gaji per bulan 6,7 miliar atau 6,8 miliar gitu. Logikanya bagaimana? Karyawan bisa punya, ini karyawan perusahaan ya, bisa punya gaji 6,8 miliar per bulan. Nah, coba, itu bukti mereka loh ya, bukan bukti kami, mereka yang membuktikan. Mereka buktikan di satu sisi bahwa Reza Gladys itu adalah karyawan dari sebuah perusahaan. Tuh. Di sisi lain, dia sebutkan bahwa Reza Gladys itu punya gaji 6,8 miliar. Bagaimana itu logikanya? Ya. Nah, kalau seperti itu adanya, ya, Dirjen Pajak tolong dong. Ya, Dirjen Pajak tolong. Ini diaudit, diperiksa, ya. Kenapa kok ada karyawan gajinya 6,8 miliar setiap bulan? Tolong diaudit. Ada apa ini? Lalu kemarin juga Bang sendiri ngomong kalau Karyawan gajinya 5 miliar. Karyawan. Iya, itu karyawan. Udah masuk akal. acara pengadilan gimana, Bang? Nah, ini yang saya bilang kan liar jadinya. Mereka main duduk-duduk melanggar hukum acara, ini kan liar. Kalau melanggar hukum acara, hakim dilaporin dong. Hakim yang menerima saksi kami, silakan. Hakim ada laporin melanggar hukum acara, melanggar kode etik hakim. Ini kan jelas persidangan terbuka, ya. Mana bentuk pelanggaran yang disampaikan oleh pihak sebelah itu? Siapa? Pengacaranya Reza Gladys. Ini kan sudah terbuka untuk umum, diperlihatkan dengan banyak orang bahwa ini persidangan terbuka. Kalau mereka bilang itu adalah pelanggaran terhadap hukum acara, ya laporin, jangan keluar-keluar di media. Gitu. Jangan membentuk opini seolah-olah mereka paling benar dan paling diuntungkan. Padahal memang kita lihat
Walaupun memang kita lihat mereka sering di posisi yang paling diuntungkan dalam perkara ini. Bang, kemarin juga Bang berbicara bahwa adanya kesaksian dari dokter itu ada percakapan yang berbeda dengan yang kasusnya yang diberikan keterangan oleh dokter Reza tadi. Seperti apa? Ya, dia menanggapi itu di luar persidangan, buat apa kita tanggepin? Ya, dia sampai kiamat juga ditanggepin di luar persidangan, buat apa? Mereka dikasih kesempatan, justru mereka yang tidak patuh sama perintah pengadilan, disuruh datang 13.30, sudah diberikan kesempatan 15 menit lagi, ya dipanggil di petugas ini keliling manggil sana sini, gitu. Nggak ada mereka. Contohnya apa? Padahal di depan situ. Artinya apa? Mereka ini udah dipanggil, mereka dengar, mereka tahu. Kenapa mereka nggak datang? Kalau mau keberatan pada saat itu datang, hadapin kami. Jangan bicara di pihak keluarga tidak ketakutan, bla bla dan seterusnya, takut ini menghadirkan saksi. Padahal kita sendiri menghadirkan saksi, mereka yang nggak datang. Mereka tahu ada saksinya, mereka diperintahkan untuk datang jam 13.30, mereka pula yang nggak datang. Pihak sana juga bilang Bang bahwa ada beberapa kesaksian yang untuk agenda pembuktian itu berbeda dengan yang Ya, soal perbedaan atau tidak, saya sudah sampaikan tadi, tanggepin di dalam sidang. Dia mau nanggepin itu sampai kiamat juga bodo amat. Terserah dia lah, dia bilang ada perbedaan apa ya. Kalau mau, kemarin datang di sini, Anda berani nggak? Buktinya mereka yang nggak berani, padahal tahu loh di sini. Ya, itu aja sih sebenarnya. Jangan bicara A, B, C tapi faktanya lain gitu. Kalau berani datang kemarin. alasan mereka katanya kemarin mengambil beberapa berkas begitu. Berkas perkara itu semua ada di e-court, tinggal di download lewat handphone bisa, lewat laptop bisa, di download di sini bisa. Ada wifi di sini, kalau nggak ada wifi kita kasih wifi. Bu, ada nih Kang, balasan dari Bang sendiri Bang, kemarin kan juga Bang Giring bilang ada beberapa percakapan yang sebenarnya maksudnya dalam arti gini, yang harusnya itu cuma berbeda dengan yang aslinya, isinya sebenarnya. Ya, itu lagi-lagi kembali lagi tadi dia menanggapi itu di luar sidang. Dia tanggepin ada perbedaan A, B, C. Gitu. Perbedaannya apa? Nggak ada perbedaan. Oki masih dari dulu sampai hari ini konsisten. Dokter Oki menjelaskan bahwa dia dihubungi pertama kali oleh Reza Gladys. Ya, dia konsisten mulai dari sidang sebelumnya sampai sidang hari ini dia konsisten menjelaskan itu. Dia disampaikan supaya bisa dibantu untuk bertemu di kita. Itu konsisten sampai apanya yang berbeda, bilangin gitu. Apa namanya pengacaranya Reza Gladys, bedanya apa? Kalau mau beda ya udah nanti tanggepin lagi persidangan. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan untuk agenda berikutnya itu adalah kesempatan terakhir untuk tergugat membuktikan daripada dalil-dalilnya. Katanya kesempatan terakhir, cuma nanti kita lihat aja apakah benar dia datangkan saksi atau tidak, atau meminta kesempatan terakhir lagi, terakhir beberapa kali, nanti kita lihat saja. Sidang tanggal 20 berapa? Tanggal 29 April 2021. Agendanya saksi dari tergugat. Itu ya, oke.